أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Kawan-kawan, di sini saya ingin menjelaskan ya, ada satu ayat yang ini diperolok-olok oleh saudara kita yang beragama di luar Islam ya. Mereka mengatakan bahwa kok bisa ayat Al-Quran ini ya dihapus dan katanya akan dibuat ayat yang baru ya. Seolah-olah Tuhan ini tidak maha mengetahui. Tuhan ini pikun katanya. Ya, jadi sangat keji sekali itu tuduhan mereka ya. Padahal kalau mereka memahami ayat ini, mereka akan sangat terkagum-kagum dengan apa yang Allah berlakukan. Jadi saya artikan ya, ayat yang baru saya bacakan. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ini terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 106 ya. Jadi kawan-kawan yang ingin melihat Al-Baqarah 106. Jadi ayat ini mereka framing ya. Mereka sambil memperolok ya, mengatakan bahwa Allah itu pikun, kok bisa ayat itu dihapus dan ada ayat yang baru katanya kan. Jadi sangat keji sekali tuduhan mereka ya. Astagfirullah, sampai-sampai mengatakan Allah itu pikun ya, Allah tidak maha mengetahui. Padahal kalau mereka mengkaji ayat ini, mereka akan sangat terkagum-kagum dengan apa yang Allah berlakukan. Jadi kita artikan dulu ya. Manansah. Nah, jadi gini, kadang-kadang ada penerjemahan kata itu di dalam kata bahasa Indonesia itu sebenarnya nggak pas gitu ya. Jadi padanan kata dalam bahasa lain itu nggak ada gitu ya. Kita hanya mengenal kata hapus ya. Hapus tulis gitu. Tapi ada yang lebih dalam dari itu ya. Jadi kalau hapus kan hapus total. Tapi ada sesuatu yang hapus ya, bukan dihapus total gitu. Itu namanya dalam bahasa Arab nasakh ya. Nasakh ya. Beda dengan masah ya. Jadi dalam bahasa Arab kalau yang hapus betul itu masaha ya. Masaha, imsah, hapuslah ya. Tapi kalau nasakha ini sifat menghapusnya adalah bukan dihapus tulisannya, tetapi hanya keberlakuan hukum akannya. Jadi keberlakuan hukum akannya. Mengapa tidak sampai semuanya dihapus? Karena dari situ kamu bisa mengambil pelajaran darinya. Nah, jadi kamu bisa menapaktilasi pelajaran darinya. Itu namanya nasakh ya. Jadi kalau masah baru menghapus total ya. Makanya ada gelaran Al-Masih ya, Al-Masih, Isa Al-Masih ya. Isa ya yang mengusap atau menghapus ya, mengusap ya. Jadi sifat dari menghapus itu kan kayak mengusapnya. Nah, jadi artinya bahwa ada dua gelaran Al-Masih ya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, kemudian Al-Masihud Dajjal ya. Jadi Al-Masihud Dajjal.
Makanya ada kita dalam sholat itu berdoa, ya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihud dajjal. Jadi dajjal itu juga al-masih. Apa beda al-masih dajjal dengan Isa? Jadi sifat menghapus ini bahwa beliau ini diberikan kelebihan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa-apa yang mereka lakukan, ya misalnya mereka usap atau hapus itu ya bisa apa yang mereka sebut, mereka inginkan. Contoh misalnya orang sakit diusapnya sembuh, ya. Misalnya ini batu, saya jadikan diusapnya jadi pohon, jadi kayak sulap gitu. Nah, jadi Allah berikan kelebihan atas mereka ini. Nah, jadi Nabi Isa itu Allah berikan, dia usap apa yang mau dia apakan, dia sembuhkan. Jadi ada perbedaan antara kalau doa semata-mata meminta, ya, tetapi kalau dia jadi ada 3 jenis, ya, ada doa, ada ru'ya, ada masah, ya, menghapus ini. Kalau dia doa semata-mata meminta. Kalau ru'ya itu doa dengan media sesuatu. Contoh misalnya mendoakan orang sakit, ya, dengan media air. Jadi air itu dia baca-bacakan, kemudian mungkin sesuai sunnah, ya, harus sesuai sunnah, sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi dia doa-doakan, mungkin air, dibacakan Al-Fatihah, kemudian air itu dia berikan kepada orang yang sakit, insya Allah disembuhkan. Kalau Al-Masih ini dia usap langsung, ya Allah kabulkan, langsung jadi gitu. Jadi ada 2, Nabi Isa dan Dajjal. Jadi Dajjal ini termasuk ujian yang paling berat, ya. Ujian yang paling berat kepada umat Islam, bahkan ujian yang sangat memungkinkan orang itu akan tersesat. Bahkan ulama-ulama sekalipun itu bisa tersesat. Jadi hanya 4 golongan yang selamat dari fitnah Dajjal, itu ahlul Quran, ahlul masjid, ahlul dakwah, ya, kemudian ahlul hikmah, ya. Jadi ahlul Quran, orang yang suka membaca Quran, kemudian ahli masjid yang memakmurkan masjid, kemudian dakwah, ahlul dakwah, orang yang mendakwah, kemudian orang yang suka hikmah atau membantu, ya. Sisanya lewat. Kenapa begitu ngerinya ujian Dajjal? Dajjal ini makanya digelar Al-Masih juga, ya. Jadi yang dia usap itu, misalnya dia akan menggoda orang yang dia goda ini seperti ini, ya. Jadi bukan dengan kekerasan. Dia selalu meminta untuk orang mengakui dirinya Tuhan. Pulan, dia misalnya bertemu dengan seorang, Pulan, akui saya Tuhan. Maka yang si Pulan ini jawab, tidak, Tuhan saya Allah, ya. Saya tidak mengakui kamu Tuhan. Dia katakan, saya lah Allah. Tidak, ya, Allah itu tidak dapat dilihat. Kamu kalau nggak percaya, ya, jadi sehingga orang pun akan tersesat. Bahkan, ya, fitnah Dajjal ini bahkan dia bisa mengatakan gini, akulah saya Tuhan. Guru-guru kamu, ayah ibumu sudah mengakui saya Tuhan. Saya nggak percaya, kata yang dia ajak bicara ini. Kata Dajjal, nih, kamu lihat nih. Itu dia bisa datangkan, guru-guru itu dia bangkitkan. Padahal itu bukan guru-guru itu hanya orang-orang palsu yang dia bangkitkan, ya. Sehingga ada sosok gurunya, ayahnya, ibunya. Nanti sosok ayah dan ibunya ini sampai mengatakan, ya Fulan, akuilah dia memang Tuhan, saya sudah mengakuinya. Begitulah beratnya ujian Dajjalnya. Kembali kita tentang nasakh tadi, ya.
Jadi di situ dikatakan manansah min ayatin au nunsiha, ya, na'ti bi khairin minha au misliha. Jadi pentingnya kita menguasai benar sorotnya. Jadi kalau orang Oteng selalu menarasikan, orang Kristen menarasikan bahwa orang Islam itu terjemahannya baru ada tahun 1924. Ini sesuatu kebodohan yang sangat-sangat bodoh, ya, pernyataan tolol yang sangat-sangat tolol. Kenapa? Karena yang namanya terjemahan itu sudah tertranslate di kepala, ya. Jadi yang terjemahan dalam bentuk tertulis itu hanya alat bantu. Artinya bahwa setiap dai-dai yang menyebarkan Islam, dahulu yang pertama kali masuk ke Indonesia, apa yang dia bawa? Yang dia sebarkan adalah Al-Quran. Bagaimana dia memahami Al-Quran? Karena dia sudah bisa mentranslate, ya. Jadi karena Al-Quran itu murni berbahasa Arab, Arabiyyum mubin, Arab yang nyata. Nah, jadi Arab benar-benar bahasa Arab. Jadi kalau kita bahasa Arab ya bisa menerjemahkan Al-Quran. Jadi setiap pendakwah ini ya artinya yang dia sampaikan Al-Quran, apakah dia kalau nggak bisa menerjemahkan bisa menyampaikan? Tentu dia bisa mentranslate, ya, mentranslate kepada bahasa-bahasa orang-orang yang didakwahi. Bahkan di dalam Quran surah Ibrahim itu kan dikatakan wa ma arsalna mir rasulin, ya illa qaumihi liyubayyina lahum, dan tidaklah kami menyampaikan risalah itu kecuali dengan bahasa kaumnya. Artinya bahwa bilisani, dengan lisan kaum. Jadi kalau kita mau berhasil di dalam dakwah, kita usahakan kita menguasai bahasa kaum yang mau kita dakwahi. Kalau kita mau berdakwah kepada orang Jawa, kita harus menguasai bahasa Jawa sehingga otak kita itu bisa mentranslate langsung Al-Quran itu dalam bahasa Jawa. Pada orang Batak, kita langsung kepada kaum Batak, kita dengan bahasa Batak. Jadi ini contoh dakwah yang sukses. Kita menggunakan bahasa-bahasa suatu kaum itu, ya. Nah, makanya Al-Quran dahulu di awal-awal turun itu masing-masing sahabat itu pakai bahasa masing-masing, bahasa lahza masing-masing. Lahza, ya, bedakan lahza, ya. Lahza ini kalau di dalam bahasa kita style, ya, style ngomong. Ini ada orang style Batak, ada style Jawa gitulah, ya. Lahzah namanya. Makanya ini jasa Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan yang menyatukan Al-Quran itu menjadi satu, ya, satu lahzah, ya, menyatukan. Jadi awalnya ini orang Yaman, lahzah Yaman. Ini nanti orang Madinah, lahzah Madinah. Jadi makanya di dalam bacaan Al-Quran itu ada sab'a ahrufin, ada 7 cara baca, ya, cara baca Al-Quran. Dan ini sanadnya sampai kepada Rasulullah, artinya bahwa ini berdasar, ya, bukan muncul ujuk-ujuk, tapi cara bacanya ini adalah yang bersanad, sehingga dari A dia mengambil dari B diambilnya cara baca ini dari C sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini jasa Utsman bin Affan, ya. Kita Al-Fatihah ila Utsman, kita banyak berdoa sehingga menyatukan satu bacaan Quran ini dari awal ini baca mengikut lahzah masing-masing, ya. Jadi manansah, ya, ya, artinya apa-apa, nansah. Jadi nansah beda dengan nasakha, nansakha, ya. Nasakha fil madhi, ya, fil madhi artinya yang telah menghapus, ya. Jadi
nasakha dalam bentuk fi'il madhi, ya. Nah, kemudian nansakha ini asal kalau dia nasakha itu bentuk muqaddara, sulasi mujarrad, artinya dia kalau dalam bahasa Inggrisnya simple present, simple past, artinya dia nasakha simple, hapus. Apa beda simple dengan yang enggak simple? Simple itu artinya ya simple, dia tidak ada usaha yang kuat untuk melakukan sesuatu. Nansakha itu dari fi'il madhi ansakha. Nah, jadi ansakha ini artinya bahwa menghapus karena ada sebab akibat. Jadi menghapus karena ada sebab akibat. Jadi cara mengartikannya itu menghapuskan. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia menghapuskan. Kenapa pakai kan itu? Karena ada sesuatu hal yang terjadi sehingga dihapuskan. Ada sebab, maka muncullah akibat itu. Ya. Manansakh, apa-apa yang kami menghapuskan. Ya, kenapa sampai dihapuskan? Karena ada sebab yang menghapuskan. Manansakh, apa-apa yang kami menghapuskan, ya, min ayatin, dari ayat, ya, dari ayat. Nah, jadi di sini tidak mengatakan manansaha, tapi manansakha. Apa bedanya? Kalau manansaha, yang dihapuskan itu hanya keberlakuan hukum. Kalau manansaha, yang dihapuskan tuh ayatnya. Ayatnya memang hapus total. Ya. Jadi ayatnya, kenapa kok ayatnya ini masih ada sekarang? Karena ayatnya yang dihapus tuh keberlakuan hukum, bukan ayatnya. Jadi beda ya antara nasakha dengan masaha. Ma nansakh, ya. Ma nansakh, apa-apa yang kami menghapuskan min ayatin. Ya, apa-apa yang kami menghapuskan keberlakuan hukum. Wah, ini lebih tepat. Apa-apa yang kami menghapuskan keberlakuan hukum. Min ayatin, dari suatu ayat. Ya. Au nunsiha, ya. Nunsiha dari kata ansa. Beda ya, ansa dengan nasa. Jadi ansa tadi sama dengan ansakha tadi, dengan nasakha. Nah, jadi bentuk sulasi mazid, ya, bukan sulasi mujarrad, bukan bentuk simple, tapi bentuk, ya, pekerjaan atau kata kerja yang ada sebab akibat juga. Yang kami nasa artinya lupa. Ansa melupakan, ya, melupakan. Nansa, ya, kami melupakan. Jadi ayat itu keberlakuan hukumnya, ya, artinya dilupakan, lupakanlah, ya. Manansakh min ayatin aw nunsiha. Jadi ansa bentuk fi'il mudhari'nya yunsi, tunsi, nunsi. Ansa. Kalau nasa, kalau dalam bentuk simpel atau mujarrad, itu fi'il madhinya ansa. Dia yansa. Tansa, dia kata tambahan dari fi'il mudhari'nya berbaris fathah. Yansa, tansa, ya, nansa. Tapi kalau dia bentuk mazid yang ada sebab akibat, dia kata tambahan dari fi'il mudhari'nya bariskan dhamma. Nunsi, yunsi, unsi. Ya. Nunsiha, yang kami melupakannya. Jadi bukan Allahnya yang lupa. Ya, ini di oten, astagfirullah. Jadi oten ini, maaf ya saya nyebut oten, karena mereka memperolok-olok saya, sebenarnya ya agak tersinggung sekali ya. Mereka memperolok-olok, mengatakan oh iya, Allah tuh pikun gitu ya. Jadi tapi ya kita harus sabar. Jadi bukan Allahnya yang lupa, tapi Allah yang melupakan. Allah yang melupakan. Ya.
nunsiha, kami melupakannya. Ya. Nah, jadi artinya bahwa ayat itu secara keberlakuan hukumnya itu udah dihapus atau udah nggak sama sekali lupakan. Ya. Nah, na'ti bi khairi minha, kami datangkan yang lebih baik darinya. Jadi artinya bahwa keberlakuan hukum yang Allah buat yang terbaru itu lebih baik. Ya, lebih baik minha. Nah, bahkan disimpulkan alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Jadi ini kekuasaan Allah. Ya, kekuasaan Allah. Nah, lalu kita lihat, kita salut dengan ayat ini ya. Kita langsung lihat suatu hikmah dari ayat ini. Hikmah yang terbesar dari ayat ini. Jadi contoh ayatnya apa? Nah, contoh ayatnya yang ada di nasakh dan mansukh ini ya. Ada yang keberlakuan ayatnya ini ya dihapus. Jadi yang dihapus bukan ayatnya ya, tapi keberlakuan hukumnya dihapus. Kemudian Allah datangkan ayat yang baru untuk keberlakuan hukumnya. Contohnya apa? Contohnya saya ambil ayat tentang khamar. Ayat tentang larangan khamar. Ayat pertama yang berbicara tentang khamar ini, dia menggunakan bahasa seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat di Quran surah Al-Baqarah, juz 2, pertengahan juz 2. Atau pertengahan tambah 1 halaman juz 2. Ya. Nomor ayat saya nggak hafal, tapi kalau letak-letak saya tahu. Di situ dikatakan yang berbicara tentang larangan khamar ini dia masih bahasa yang sangat halus. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar, tentang minuman yang memabukkan ya, atau sesuatu yang memabukkan, wal maisir, dan judi. Jadi dia masih bentuk ayatnya itu adalah mereka bertanya kepadamu, bukan mereka melarang atas kamu minum khamar, tapi dia masih kayak bentuk melakukan diskusi. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir. Maka ayat selanjutnya, qul fihima ismun kabir. Katakanlah pada keduanya itu adalah dosa yang besar. Ya, jadi khamar dan judi itu dosa besar. Walaupun disambung ayat itu wa manafi'ul linnas, dan ada manfaatnya bagi manusia. Tapi memang di situ masih menjelaskan secara pemikiran manusia bahwa memang manfaatnya ada manusia. Tetapi nanti akan diluruskan tentang memang apa ada memang manfaatnya. Tapi di sini ayat ini tidak totalitas langsung melarang, tapi dia masih kayak melakukan diskusi. Ya. Nah, kemudian ayat yang tentang khamar yang kedua sudah agak kuat larangannya. Belum kuat kali, tapi agak kuat. Mengapa sampai seperti itu? Karena khamar ini memang sesuatu minuman hal yang biasa, atau sesuatu yang kayak minum air putih, ya. Jadi setiap orang tuh memang ya minum khamar. Artinya minum khamar ini udah kayak minum air putih gitu. Jadi minuman yang biasa bener gitu, ya. Jadi larangannya bukan langsung ujuk-ujuk nggak boleh minum khamar gitu. Tapi dia ayat ini seperti dalam bentuk diskusi, ya. Nah, kemudian ayat yang kedua kita lihat dalam Quran surah An-Nisa. Ya juz 5 halaman ke-3. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Ya.
wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Ya. Jadi karena sebelum itu bahkan para sahabat Rasulullah ini ya sebelum sholat dia mabuk masih dalam keadaan mabuk gitu. Jadi wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Ya. Jadi udah mulai kuat larangan tuh ya, walaupun belum kuat kali. Baru finalisasi keberlakuan hukum ini itu di Al-Maidah 90. Baru di sini keras. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jelas. Orang-orang beriman sesungguhnya khamar dan judi wal ansab ya atau sesajen ya, ansab ini lebih dekatnya sesajen yang kamu persembahkan untuk berhala-berhala, wal azlam dan yang kamu melakukan undian panah, rijsum min amali syaitan ya, adalah rijsun, racun-racun dari syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, jauhilah. Jadi ijtanibu bentuk fil amar yang artinya haram hukumnya kalau melakukannya. Jadi sehingga dalam usul fikihnya ini ya hukumnya adalah haram, larangan yang tidak boleh melakukannya. Ya, la'allakum tuflihun. Semoga kamu beruntung. Jadi inilah yang disebut keberlakuan hukum. Jadi ini lebih intinya adalah dalam strategi dakwah, ya, strategi dakwah. Ya memang kalau kita memang mencontoh ayat ini di dalam dakwah kita atau strategi kita memperbaiki sesuatu itu, ini sangat baik sekali. Jadi ini pengajaran bagi kita bagaimana tahapan-tahapan metode memperbaiki suatu kaum, suatu bangsa, suatu daerah. Ini ilmu psikologi, ya. Jadi ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Ya coba aja kamu kalau misalnya ingin mau melarang seseorang, kamu ujuk-ujuk, kau nggak boleh makan itu haram hukumnya. Udah. Kalau nggak berhasil dakwahnya masih mendingan. Silap-silap kamu kena gampar kan, kena hajar. Jadi ini adalah pengajaran yang sangat baik, yang bisa kita mengambil pembelajaran dari bagaimana ayat ini. Jadi bukan seperti narasi Oten ini ya, orang Oten ini singkatan orang Ten ya, yang suka mengolok-olok Islam ini, bahkan mengolok Al-Quran, yang mengatakan bahwa tuh kok ini dihapus ayatnya ini apa Allah ini pikun kan. Nah inilah ya, narasi yang bodoh dan tolol ya. Jadi ayat-ayat Quran ini yang kamu suka perolok-olok, kajilah lebih dalam. Banyak manfaat ilmu yang bisa kamu dapatkan. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini subhanallah, ayat yang sangat-sangat mengajarkan kita. Ya. Jadi bahkan ayat-ayat Al-Quran ini menjadi rujukan pada ilmuwannya di dalam dia mau meneliti apapun. Ya, di dalam dia mau meneliti apapun, meneliti genetika, geologi, Al-Quran ini secara menjadi acuan. Karena Al-Quran ini kalau kita teliti lebih dalam, Masya Allah, ini mengandung pengajaran yang sangat baik, sangat yang subhanallah. Dari segi bahasa kita bisa melihat secara nahwu, ya Allah, oh rupanya kayak gini, ya Allah.
Dan memang Al-Quran ini benar-benar adalah kalam Allah. Mustahil ini kalam manusia. Mustahil banget. Nggak mungkin manusia ada gini. Apalagi di abad ke-15 dulu sudah berbicara begitu detail tentang proses yang orang sekarang menggunakan USG. Ya, bagaimana summa khalaqnan nutfah 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata itu. Ini USG. Bagaimana proses terjadi manusia itu dari nutfah. Kemudian nutfah ini adalah bahasa biologi zigotnya. Menjadi alaqah, segumpal darah. Jadi udah bercampur dia ya. Mulai mengeruh. Dari segumpal darah ini menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian izama, Allah munculkan tulang, dibalut lahma, dibalut daging. Nah, ini abad yang ke-15 dulu. Ya, di mana orang jangankan begitu detail mengetahui ilmu kedokteran ya. Artinya mereka ini masih taunya cari makan aja gitu. Tapi begitu detail yang ilmu kedokteran modern. Kalau kita pergi USG kita lihat ada gambar tuh. Gambar tahapan bagaimana dari tahapan 1 terjadinya anak kita itu kan, tahapan 2, 3, 4. Ini di Al-Quran sudah 15 abad yang lalu sudah bicara tentang ini ya. Jadi ini menunjukkan Al-Quran ini mustahil adalah ucapan manusia. Ini memang benar-benar kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ingin mengambil manfaat ilmu yang sangat dalam kehidupan dunia ini, kajilah huruf per huruf ya, detail tentang ayat Al-Quran. Insyaallah kamu mendapatkan hikmah yang banyak. Bahkan saya dalam mempelajari bahasa Arab itu, kaidah sastranya yang dalam itu, saya sering memperhatikan kenapa ini kok dia menggunakan sulasi mazid ya dalam bentuk nun siha. Nah, contoh misalnya kan kalimat famay ya'mal ya mithqala dzarratin ya khairiyah, barang siapa yang beramal ya mithqala dzarrah, seumpama atom, khairan yara, ia akan itu lebih baik ya, dan ia yara, mengamalkan kebaikan, yara, ia akan melihat akan. Kemudian ayat selanjutnya famay ya'mal mithqala dzarratin sarriyah, barang siapa yang beramal seumpama. Jadi artinya beramal yang kalau seumpama atom ini berarti halus sekali. Syarra, keburukan, yara, ia akan diperlihatkan. Ini artinya setiap perbuatan kita ini dari hal yang sampai yang terkecil itu Allah akan perlihatkan. Ya, perlihatkan. Ini satu pengajaran yang subhanallah bagi kita ya. Nasihat yang begitu dalam. Jadi di dunia ini jangan macam-macam lah bertindak, bertingkah laku. Jadi jadi detail sekali perbuatan ini akan dihisap, akan dihitung. Wah, ngeri saya ya kalau dengar ayat ini, ngeri. Ini bagaimana kalau yang buat dosa yang dahsyat itu ya kan? Sedangkan yang sebesar zarrah itu ini kalau akan dihisap, akan Allah perlihatkan akannya. Jadi tadi ya, kembali yang tentang nasakh mansukh, itu artinya bahwa nasakh beda dengan masah. Kalau masah menghapus total, secara totalitas, nasakh yang dihapus itu keberlakuan hukumnya. Ya. Nah, jadi dari ayat ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, kita bisa mendapatkan pengajaran baik. Inilah kalau kita ingin meneliti, jadi ingin tahu, bukan ujuk-ujuk Rasulullah kok berhasil betul dakwahnya. Hanya dalam 2-3 tahun bisa mengubah sebuah kaum, sebuah bangsa yang dari begitu hancurnya, ya, begitu
dahsyatnya kejahilannya sampai dikatakan alim jahiliyah. Jadi tahapan-tahapan apa yang pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala itu yang begitu dahsyat ya. Jadi kita bisa membandingkan dan bisa mengambil pengajaran seperti yang mereka bangga-banggakan itu dakwanya gagal karena sampai yang mereka klaim itu disalibkan itu ya, walaupun itu nggak ada disalib ya, walau satu helai rambutnya itu nggak ada tersentuh oleh mereka, itu Allah langsung barrafa'ahullah, Allah selamatkan, Allah angkat dia. Itu dakwanya pengikutnya, jangankan orang Bani Israel itu yang dia diutusakannya itu nggak berhasil, mereka sampai detik sekarang ini nggak percaya itu dengan yang namanya Yesus itu, nggak percaya orang. Jadi nggak berhasil ya. Pengikutnya cuma 12 orang ya kan? Jadi adalah pengikut tahapan pertama 12, tahapan 2 70, jadi 70 tambah 12 82 ya, 82. Bayangkan dengan keberhasilan dakwah Rasulullah yang bisa mengubah bangsa sehingga menaklukkan dari bangsa yang nggak diperhitungkan, sehingga bisa menaklukkan Persia dan Romawi, ini dua kerajaan besar dunia loh, takluk total ya. Jadi ini hikmah-hikmah. Jadi ayat Al-Quran tadi kajilah ya, detail per detail, itu kamu akan mendapatkan pengajaran yang sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Oke, mungkin demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.